Oke, ini kalau kegeser sedikit aja enggak masalah ya untuk ke hasil cuttingnya. Ini berhubungan masih pemula, masih belajar, kita gunakan full point untuk media cuttingnya gitu. Halo guys, jumpa lagi bersama di channel kesayangan Anda. Oke, di pada kesempatan di video ini seperti biasa saya mau membahas lagi dengan si mesin cutting. Ini buat yang masih pemula, yang masih bertanya-tanya dan masih kebingungan, yang masih meleset terus untuk cuttingnya walaupun sudah menggunakan software Anycut, mungkin belum tahu caranya ya untuk menggunakan software Anycut dan langkah-langkahnya tuh seperti apa gitu. Di sini saya akan jelaskan dan praktekkan langsung buat sobat ya. Ini kalau buat pemula yang masih belajar, kalau mau belajar ini pakai ini dulu yang namanya apa sih? Ini kan bukan dari, maksudnya ini masih menggunakan full point ya. Ini pertama kali saya belajar cutting itu enggak pakai itu dulu, maksudnya enggak pakai ini dulu ya. Jadi ini tak simpen dulu, belajar sampai 1 minggu tuh baru bisa menguasai mesin cutting. Jadi saya praktekkan langsung buat kamu. Nih ya, ini mesin kamu wajib, maksudnya kamu wajib mempunyai ini ya, holder, tapi holder yang bisa digunakan pakai ballpoint ya. Ini bukan pakai cutting mat, bukan pakai mata pisaunya atau mata cuttingnya ya. Jadi beda, harus mempunyai ya. Ini buat training, buat latihan. Jadi wajib kalau mau latihan pakai ini dulu. Terus untuk settingan nih ya, kalian bisa menggunakan untuk speednya tuh yang rendah dulu, disesuaikan sama desainnya gitu, misalkan 200 gitu. Terus untuk force ini buat latihan ya, kita gunakan force. Ini kan pakai ballpoint ya. Saya biasa menggunakan biar kelihatan nih ya, dekatan. Ini buat training. Terus di sini kamu harus gunakan yang namanya kertas BC, maksudnya yang biasa buat cetak undangan ya. Ini ukuran F4. Kamu bisa menggunakan kertas ukuran A4 bisa, tapi jangan gunakan kertas HVS karena kertas HVS itu terlalu tipis gitu. Untuk printernya bebas, mau printer A3, A4 bisa ya. Di sini yang saya terapkan menggunakan printer A4. Pakai kertas F4 bisa, A4 bisa, tapi menggunakan kertas yang agak tebal dikit. Jangan gunakan kertas HVS, itu terlalu tipis. Oke, kita kembali ke monitor. Oke, kita langsung bahas langsung untuk caranya ya. Kalian simak baik-baik. Oke, pertama-tama kita buka dulu yang namanya Photoshop. Terserah sih, kamu bisa menggunakan Corel Draw, bisa untuk yang pengguna Corel Draw, dan untuk Photoshop untuk pengguna Photoshop. Nah, di sini kan saya sudah menyiapkan untuk file-filenya ya, bukan file-filenya sih, maksudnya yang siap desain gitu.
Siap di send. Di sini saya menggunakan ukuran. Jadi saya ada templatenya untuk template ukuran. Ini tujuannya biar mudah pas waktu di anikatnya ya. Di sini saya menggunakan ukuran yang saya pakai. Di sini saya pilih file, lalu kita pilih new. Oke. Karena saya menggunakan tadi kan saya sudah menyiapkan untuk bahan kertasnya adalah F4 ya. Jadi saya gunakan untuk templatenya ukuran cutting sticker yang F4 ini. Ini yang A3 ada, F4 ada, A4 ada. Jadi di komputer saya itu penuh dengan template. Ini ya untuk ukurannya seperti ini. Jikalau kalian mau bikin ukuran seperti ini, kalian bisa buka aja di channel saya yang berjudul ini ya, tutorial mesin cutting Jinka, cara bikin settingan ukuran. Nih tak buka dulu. Bentar. Nah, ini ya. Yang berjudul tutorial mesin cutting Jinka, cara bikin settingan ukuran Jinka, tutorial percetakan nih. Di sini saya sudah membahasnya untuk bikin ukurannya. Nih ya. Udah tak bahas ya. Tutorialnya cara bikin ukurannya ya. Tinggal kalian pelajari. Caranya sama ya. Caranya sama, pengguna CorelDRAW sama Photoshop itu caranya sama untuk bikin ukurannya ya. Jadi ukuran itu buat bikin template-nya gitu. Ini pas banget pengguna software Anicut gitu. Oke. Nah, ini untuk ukurannya 19,46, yang bawah 29 cm ya ini. Nah, ini ukurannya sama yang ini ya. Tidak ada yang berbeda gitu. Jadi daripada kelamaan, ini kan tulisan emang sudah tak siapkan dari tadi ya. Ini kalau mau save lebih baik gunakan format PNG. Kalau saya pribadi menggunakan PNG ya. Jadi ini background belakang ini dibuang aja. Background belakang buang aja menjadi ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi transparan lah ya, bukan transparan. Yang jelas background belakangnya dibuang. Tadi kan warna putih terus dibuang. Nah, kalau sudah ini baru di save ya. Tak timpa yang tadi. Nah, oke. Nah, oke. Ini tinggal di. Nah, sekarang kita buka yang software Anicut-nya. Kita buka software Anicut. Ini kakak ade ya, Anicut dan Sigmaster. Kita buka Anicut. Karena saya mengguna dua software langsung, Anicut dan Sigmaster. Itu tetap sama ya untuk kegunaannya. Cuman perbedaannya tuh ada gitu. Oke, kita pilih new dokumen. Nah, berhubungan tadi saya kan sudah menyiapkan untuk kertasnya adalah F4 ya. Sedangkan ini page new-nya new page apa-apalah. Ini dirubah menjadi legal. Nah, terus ini diganti ya. Harus disesuaikan sama kertasnya ya. Bahannya maksudnya harus disesuaikan sama bahannya. Ini untuk ukuran F4 seperti ini. Nah, ini perlu diingat lebar dan panjangnya ya, harus diingat. Terus kita buka yang namanya template lagi. Di sini saya sudah menyiapkan untuk template F4-nya. F4. Mana F4? Bentar, tak cari dulu ya. Nah, ini template F4, ini ukuran ya. Nah, ini biar mempermudah pas waktu kita meletakkan objeknya, objek yang mau kita taruh di Anicut-nya gitu. Nih, sebenarnya saya ada untuk template-nya ya. Template ini begitu buka langsung sudah ada objek template ini. Ini tak close dulu ya.
Ini kan template nih. Ini template. Ini template Anikat ya. Template cutting ukuran kertas A4. Ini tinggal diklik aja udah bisa ya. Ini tinggal di drag ke Anikatnya langsung otomatis. Nah, itu kan. Ini udah otomatis. Dan untuk cara bikinnya tetap sama ya, ada maaf. Untuk caranya ada di sini. Tetap satu ya. Nah, tutorial mesin cutting Jinka, cara bikin settingan ukuran cutting Jinka ya nih, sini. Kalian pelajari aja, ntar kamu bisa bikin template ukurannya di Anikatnya gitu. Ini tak perbesarkan dulu, oke. Kita buka file tadi yang kita bikin di Photoshop, kita drag di sini ya. Oke, kita lepaskan, taruh di pojokan sini. Nah, ini tujuannya seperti ini, biar posisinya pas gitu. Terus background belakang ini kan ada kotak-kotaknya ya di pinggir ini. Terus ini kan ada ya. Ini kita pilih yang tanda panah warna biru ini, kita klik, lalu kita pilih objek. Terus yang ini yang atas tinggal di delete, tombol keyboard kan ada itu delete. Nah, kan udah kebuang. Lalu kita klik. Bentar, ini kegeser tadi. Nah, kalau udah Apple, kita pilih create code counter. Yes aja, tidak apa-apa. Kalau muncul seperti tadi ya, tinggal di yes. Oke, tahap selanjutnya ini yang perlu diperhatikan ya. Biasanya ini cap holesnya ini dihilangin. Terus jangan lupa ini user image ini dicentang ya. Terus ini centang, jangan lupa. Terus kita pilih track, kita klik, kita tunggu. Nah, kalau sudah, kita pilih Apple. Pilih apa? Apple. Oke, kita klik. Nah, di sini kita zoom dulu. Ini berhubungan saya mau cutting di luar area. Tadi kan pakai bullpoint ya, bukan pakai mata cuttingnya. Jadi kita untuk mengetes biar tahu persis apa tidaknya, terus larinya jauh apa tidak dari objek desainnya gitu. Saya kasih ini nih outline garis outline-nya biasanya sih ya bebas sih, terserah kalian mau mencoba untuk di angka berapa, 1 mili. Ini untuk garis 1 mili ya. Ini garis outline-nya 1 mili. Terus jangan lupa ini include image centang, use image centang nih ya. Terserah. Terus kalau sudah shot, pilih shot. Nah, ini garis outline udah dibikin, jadi objeknya jadi 2 ya. Ini. Terus pilih gambar apa lagi? Terus pilih yang bawah contour code wizard. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ini pilih print direct. Ini langsung print langsung ya. Jangan pilih save as image. Ini kalau save image maksudnya buat disimpan di flash disk atau di mana gitu, pas mau dicetak di luar atau di mana gitu baru. Tapi kalau kita di rumah punya printernya langsung, kita pilih yang ini aja, print direct gitu. Jangan lupa untuk properties, ini untuk pilihan printernya, kalian pakai printer apa, pilih aja. Terus properties, nah kita pilih properties lagi. Di sini kita harus setting untuk kertasnya, harus disetting juga ya. Berhubungan tadi saya menggunakan F4, saya gunakan ukuran F4. Buat sobat percetakan yang mau yang belum ada ukuran ini ya, kalian bisa bikin di sini di user defined di sini ya. Nah, di sini kasih nama, terus ini untuk ukuran-ukurannya di sini ya. Ukurannya di situ. Nah, berhubungan tidak ada yang disetting lagi, kita pilih oke langsung. Oke.
Di sini kita pilih ini untuk mark position. Ini ya biasanya kalau saya ya, kadang kan ada ya, ada yang 8 gitu, banyak kan 8 ya. Kalau saya enggak, langsung 0, enter, terus pilih full back. Nah nih sini ya, saya biasanya seperti itu biasanya. Ini bisa diposisikan ke, terserah kalian ya. Nih, jangan keluar di area kotak ini. Ini kotak ini. Ini biasanya kalau keluar area bisa mehong. Nih ya. Ini udah pas ya. Tikar kalau udah pas, kita pilih print. Oke, kita langsung print langsung. Oke bro, kita langsung print aja untuk ke objeknya ya, objek belajar cutting. Kita print mode standar aja ya. Oke, kita tunggu untuk prosesnya ya, proses cetaknya. Oke. Biasanya kalau mode standar hasilnya jelek. Pasti hasilnya bergaris, tidak masalah. Oke, ini dia untuk hasilnya. Toreng, kita pasangkan langsung ke tempat mesinnya ya. Nah, ini kan sudah dipasang nih. Jangan lupa untuk masangnya. Biasanya ada ya yang tidak diperhatikan. Nih, ini garis ini nih. Nah, ini bentar tak sorot pakai. Nah, ini garis apa namanya? Intinya garis ini ya, nih yang saya tunjuk pakai kuku harus pas sama ini garis ini nih. Nih, garis casing mesinnya ya. Ini harus lurus sama ini. Terus ini juga. Ini harus lurus sama ini juga. Misalkan kalau di sini, nah, misalkan kalau penempatannya dari sini ya harus lurus sama penggaris ini ya. Tapi kalau saya biasanya di sini, lurusnya di sini aja. Nah, ini buat panduan garis ini nih. Ini sebenarnya ini buat panduan bisa ya, supaya center ya. Di antara garis ini sama ini harus center sama garis casing mesinnya ya. Oke. Sekarang rumah head kita geser, jangan lupa kita tekan tombol offline, lalu kita tekan-tekan. Nah, seperti biasa ya, kalau titik awal harus dipaskan. Nah, oke, itu kan sudah pas ya. Kalau dikira udah pas itu, nah misalkan kalau belum pas bisa digeser lagi. Ini harus telaten. Oke, kalau sudah pas baru kita geser di menu unikatnya, pilih cut langsung ya, pilih cutting. Nah, kita pilih next. Ups, lupa tadi ada yang belum di tombolnya, belum dipencet, ini originnya ya, saya lupa. Oke, ini udah geser. Kalau udah geser, kita paskan lagi di garis ini, garis mark set marknya harus pas sama ballpointnya. Kita bisa menggunakan tombol ini, atau kita bisa gunakan dengan tombol yang ada di menu ini. Kalau saya biasanya menggunakan yang ada di sini, kita hanya tekan tombol ini ke kiri, atas, bawah, kanan gitu. Oke ya, tuh saya hanya untuk ngepasin aja. Oke, intinya dipasin aja semua ya. Maaf kalau agak lama ya,
Misalkan kalau nggak sabaran bisa di skip, tapi kalau misalkan mau bersabar skip aja. Yang namanya belajar harus belajar sih, kalau yang mau pinter gitu. Nah, kurang dikit. Susahnya tuh seperti ini ya, kalau pengguna mesin Jinka manual kantor, susahnya tuh di sini ya, harus ngepasin gitu, harus telaten gitu. Ntar kalau udah mahir pasti terasa cepet loh, terasa cepet. Tapi kalau yang masih pemula ya maklum, harus dimaklumi. Oke, kita enter lagi. Nah, ini larinya jauh banget. Kita bisa gunakan tombol ini lagi. Oke. Masih juga. Harus sabar, bro. Saya aja yang bikin video sabar ya, sambil pegang HP. Dikit lagi. Kudune iki karo ngopi loh. Ngopi karo medang ya enak ya. Oke, langsung enter. Oke, ini belum pas posisi. Oke, ini udah pas ya, di titik terakhir udah pas. Oke, tuh tak dekatkan ya, tuh kan di tengah-tengah tuh. Oke, langsung kita enter aja langsung. Kita mulai. Tuh. Oke, itu dia, itu prosesnya. Nah, itu kan di luar area ya, di luar projectnya. 1 mili. Biar kita tahu hasil cuttingnya persisi atau tidaknya gitu. Kalau kayak gini kan hasilnya wow. Paling geser paling hanya berapa persen lah, tidak masalah. Yang penting hasil cuttingnya tidak memakan objek desainnya ya, masih di luar desainnya ini untuk cuttingnya. Maka dari itu untuk sobat percetakan kalau mau belajar cutting, saya anjurkan harus menggunakan ini dulu untuk belajar, pakai ballpoint dulu ya. Tuh. Kita tunggu sampai selesai. Kita tunggu sampai selesai ya, biar tidak penasaran tuh hasilnya. Ini tadi kan ada lumayan banyak untuk namanya, ada dapat berapa nama ya. Oke, ini kalau kegeser sedikit aja enggak masalah ya untuk ke hasil cuttingnya. Ini berhubungan masih pemula, masih belajar, kita gunakan ballpoint untuk media cuttingnya gitu. Lebih asik pakai ballpoint. Oke. Belajar cutting ini pas banget untuk pemula. Oke. Kita tunggu prosesnya. Siap. Bentar lagi selesai. Tinggal 2 baris lagi. Kita tunggu dan tunggu. Maaf ngeblur kamera.
Oke, siap. Ini sudah ready, udah selesai. Ini bro, untuk hasil cuttingnya seperti ini ya. Maklum kalau jika kurang pas, tapi sepengetahuan saya ini pas untuk hasil cuttingnya. Nih, anggap aja pas lah ya. Tuh, tidak ada yang masuk jalur. Ini garis outline 1 mili untuk hasil cuttingnya seperti ini ya. Tuh, sampai belakang. Oke. Oke, nih udah kelihatan tuh. Oke, hasil cuttingnya seperti ini ya. Dan perlu diingat untuk kamu nih ya, jikalau mau ngepasin mata cuttingnya, ini wajib banget ya, yang perlu diperhatikan. Bentar, ini tak geser dulu. Oke, langsung ke atas, tarik langsung. Oke, yang perlu diperhatikan adalah di sini ya, nih di titik awal ini harus pas, posisi jarumnya ada di tengah-tengah ini, kotak ini kan kelihatan. No, tuh hitam ini bekas titik pulpennya. Nah, harus pas di sini. Terus berikutnya juga harus pas, nih ada titik sini harus pas. Ini ada titik 2 karena tadi pas pertama kali tak pencet ada keluar sedikit, terus tak paskan lagi di sini. Terus juga pokoknya kan ada 5 titik ya kalau di total. Ini 1, terus ini 1, terus ini 1, terus belakang ada 1 2 ya, berarti semuanya ada 5 ya. Itu yang harus dipaskan gitu. Dan untuk hasilnya ya seperti ini untuk hasil cuttingnya. Oke, mantap bro, mantap betul. Ini ukuran F4, kalau pakai A4 ya bisa. Dan untuk semua yang memiliki, yang mempunyai mesin Jinke yang masih manual kontur, yang pakai Anika Sigmaster, caranya tetap sama. Caranya tetap sama yang kayak tadi ya, untuk cara belajar cuttingnya. Mudah-mudahan sih ini bisa dipelajari dan paham apa yang saya praktekkan ya. Oke, cukup sekian. Saya terima kasih karena Anda sudah menyimak video ini ya. Salam percetakan dari Cilacap.